Halo semua, jumpa lagi di Warung Matematika. Kali ini kita akan mengulas konsep dan contoh soal statistika bagian kedua, yaitu penyajian data dengan histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Nah, adik-adik, pertama-tama yuk kita kenalan dulu dengan yang namanya histogram. Histogram adalah diagram yang menyajikan data dari tabel distribusi frekuensi berkelompok ke dalam bentuk batang dan berimpitan. Nah, inilah yang membedakan histogram dengan diagram batang adik-adik ya. Kalau diagram batang itu tidak berimpitan, sedangkan histogram dia berimpitan ya. Sumbu mendatar alias sumbu X menyatakan kelas dan sumbu tegak atau sumbu Y menyatakan frekuensinya. Histogram dapat disajikan berdasarkan tepi-tepi kelas, seperti ini adik-adik ya, contohnya. Nah, ini adalah sebuah histogram. Ya, histogram itu adalah diagram yang bentuknya seperti diagram batang ya, tapi dia berimpit. Jadi mepet nih adik-adik ya. Jadi batang yang satu dengan yang lain dempet ya adik-adik. Seperti ini, nggak ada jaraknya. Nah, sumbu X itu menyatakan kelasnya. Jadi ini interval dari berapa sampai berapa gitu ya. Dan seterusnya. Sumbu tegaknya ini 3, 7, 14, 16, 18, 3 itu menyatakan frekuensinya. Nah, penyajian histogram yang ini berdasarkan tepi-tepi kelas. Jadi ini tepi-tepi kelasnya ya adik-adik. 9,5, 14,5, 19,5 dan seterusnya. Histogram dapat juga disajikan berdasarkan nilai tengah setiap kelas. Nah, ini adalah histogram yang disajikan berdasarkan nilai tengah. Jadi 5 itu ya, nilai tengah dari interval kelas yang pertama nih. 10 adalah nilai tengah dari interval kelas yang kedua dan seterusnya. Nah, bisa juga histogram disajikan langsung dengan interval kelasnya. Jadi ini interval dari 1 sampai 5. Kemudian yang kelas kedua ini adalah interval dari 5 sampai 9 dan seterusnya. Nah, adik-adik, walaupun penyajiannya bisa disajikan berdasarkan tepi-tepi kelas, nilai tengah ya ataupun interval, namun untuk membuat histogram pertama-tama kita harus menentukan tepi-tepi kelas. Ya, jadi tepi-tepi kelas ini tetap harus kita cari adik-adik ya. Mau disajikan dalam bentuk apapun, tetap kita harus mencari tepi-tepi kelasnya. Nah, rumusnya adalah untuk tepi bawah, caranya setengah kali dalam kurung, batas bawah kelas ditambah batas atas kelas sebelumnya. Nah, biasanya tepi bawah dapat dicari dengan cara yang singkat seperti ini, batas bawah dikurang 0,5. Kemudian untuk tepi atas, dicari dengan cara setengah kali dalam kurung batas atas kelas ditambah batas bawah kelas sesudahnya. Atau biasanya bisa menggunakan rumus tepi atas sama dengan batas atas ditambah 0,5. Saya kasih juga rumus untuk titik tengah kelas ya, atau nilai tengah, yaitu setengah kali dalam kurung batas bawah ditambah batas atas. Jadi di rata-rata ya, batas bawah dan batas atasnya. Nah, itulah titik tengah atau nilai tengah kelas. Oke adik-adik, di sini kakak kasih contoh. Gambarlah histogram dari data nilai ulangan matematika sebanyak 80 orang siswa SMA X dari tabel berikut. Jadi ini adalah soalnya ya adik-adik. Nah, pertama-tama kita harus mencari tepi-tepi kelasnya. Nah, untuk tepi bawah bisa pakai batas bawah. Jadi ini kan batas bawah ya adik-adik. Ini sudah dijelaskan di video sebelumnya ya. Batas bawah 52 kita kurangi dengan 0,5. Jadi 51,5. Inilah tepi bawah kelas. Untuk mencari tepi atas kelas, batas atas, yang ini batas atas, kita tambahkan dengan 0,5. Jadi 58,5. Ya. Atau bisa juga cara mencari tepi atas kelas, kita bisa rata-rata nih. Batas atas kelas dengan batas bawah kelas sesudahnya 59. Jadi 58 dengan 59 rata-ratanya. Atau tengah-tengahnya nih ya, di antara 58 dan 59 kan 58,5.
Nah, itulah tepi atas kelas. Selanjutnya, untuk kelas berikut ya, yaitu interval 59 sampai 65. Tepi bawahnya berarti 59 dikurang 0,5, berarti 58,5. Alias sama ya, tepi bawah kelas yang kedua ini sama saja dengan tepi atas kelas yang pertama. Nah, tepi atas kelas yang kedua berarti 65 ditambah 0,5. 65,5. Tepi bawah kelas berarti sama aja dengan tepi atas kelas sebelumnya ya. Jadi 65,5. Atau kita bisa hitung dengan rumus 66 dikurang 0,5 ya, dapatnya 65,5. Tepi atas kelasnya berarti 100 ditambah 0,5, berarti 100,5. Nah, adik-adik, setelah tepi-tepi kelasnya kita sudah cari, sekarang kita akan gambar histogramnya. Kita mulai dengan kita gambar sumbu tegak dan sumbu datarnya. Ingat, sumbu datar diisi dengan kelas-kelasnya ya adik-adik. Kemudian sumbu tegak diisi dengan frekuensinya. Nah, kita masukkan frekuensi di sini. Frekuensi tertinggi itu adalah 27 ya. Dengan kata lain, yang tertinggi ini ya, kita genepin aja ya adik-adik jadi 30. Jadi yang paling atas ini 30. Selanjutnya bawah-bawahnya tinggal menyesuaikan ya. Jadi seperti ini untuk frekuensi ya. Di sini saya pakai selisih 55 ya. Terserah ya adik-adik, bebas untuk menggambar sumbu tegaknya ya. Nah, di sini kakak kasih selisihnya 55 ya. Sekarang kita masukkan tepi-tepi kelasnya ya di sumbu mendatar. Ya, dimulai dari 51,5, 58,5, 65,5, 72,5 sampai 100,5. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, ini kan jaraknya sama semua ya. Nah, adik-adik, untuk tepi bawah kelas yang paling depan ya, ini nggak masalah adik-adik ya, jaraknya dengan 0, yang penting kasih jarak aja ya adik-adik. Jadi usahakan nggak mepet dengan 0-nya ya adik-adik. Nah, selanjutnya kelas 52 sampai 58 itu tepi bawahnya adalah 51,5, tepi atasnya adalah 58,5. Berarti di sini dan di sini ya adik-adik. Nah, di antara ini terletak kelas pertama yaitu 52 sampai 58. Frekuensinya 2. Kasih garis putus-putus ya. Jadi di sini 2. Nah, kita gambar batangnya adik-adik ya. Tingginya harus setinggi frekuensinya. Jadi seperti ini adik-adik. Nah, inilah kelas pertama ya, yaitu 52 sampai 58. Diwakili oleh batang ini adik-adik ya, yang setinggi frekuensi 2. Nah, selanjutnya kelas kedua yaitu 59 sampai 65 nih. Dia terletak di sini kan ya adik-adik, di antara tepi bawah 58,5 dan tepi atas 65,5. Jadi dia di sini. Kita gambar batangnya setinggi frekuensinya yaitu 17. 17 di sini kita gambar garis putus-putus ya. Ini 17 ya adik-adik. Kemudian kita gambar batangnya setinggi ini. Seperti ini adik-adik. Dan harus dempet ya, atau berimpit dengan batang yang sebelumnya. Nah, kita lanjutkan adik-adik. Untuk kelas selanjutnya yaitu 66 sampai 72, tepi bawahnya 65,5, tepi atasnya 72,5. Frekuensinya 11. Jadi seperti ini adik-adik. Nah, gampang ya adik-adik ya. Kelas terakhir 94 sampai 100, frekuensinya 5. Nah, inilah kelas yang terakhir. Adik-adik, inilah histogram dari nilai ulangan matematika SMA X. Nah, adik-adik, histogram ini disajikan berdasarkan tepi-tepi kelas ya. Kalau kita mau dia berdasarkan nilai tengah, bisa aja. Jadi, histogramnya kita udah gambar nih. Selanjutnya, kita cari nilai tengah kelasnya. Nilai tengah itu adalah rata-rata dari batas bawah dan batas atas. Batas bawahnya 52, batas atasnya 58. Ya, jadi 52 ditambah 58 kita bagi 2. Jadi ini 110 dibagi 2, 55. Inilah nilai tengahnya. Kemudian selanjutnya 59 ditambah 65. Kita cari nilai tengahnya ya. Kita bagi 2, ini hasilnya adalah 62.
Nilai tengah kelas selanjutnya adalah 66 ditambah 72 dibagi 2. Jadi 69. Selanjutnya 73 tambah 79 bagi 2. 76 ya adik-adik. Kelas terakhir 94 tambah 100 dibagi 2. Hasilnya 97. Nah, ini adalah nilai-nilai tengahnya. Setiap kelas kita masukkan di sumbu mendatarnya seperti ini adik-adik. Inilah histogram nilai ulangan matematika SMAX yang disajikan berdasarkan nilai tengah kelas. Jadi seperti itu ya adik-adik cara membuat histogram. Selanjutnya kita akan belajar apa itu poligon frekuensi. Adik-adik dari katanya aja nih ya, poligon. Artinya adalah bangun segi banyak. Nah adik-adik untuk membuat ini lebih spesifik ya bahwa ini merupakan penyajian data statistika ya, maka dinamakan poligon frekuensi. Poligon frekuensi adalah bangun segi banyak yang dibentuk dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik tengah puncak kelas yang berdekatan pada histogram. Karena poligon frekuensi bersifat tertutup, ya maksudnya tertutup, namanya bangun kan ya, bangun datar segi banyak. Jadi dia pasti tertutup ya adik-adik. Sisi depan dan akhir dihubungkan dengan setengah jarak kelas interval pada sumbu datar. Nanti kita akan lihat ya caranya di contoh soal. Nah ini adalah contoh poligon adik-adik. Jadi kalau ini histogram ya, untuk mendapatkan poligon, kita dapat menghubungkan ya titik-titik tengah puncak kelas yang berdekatan, dihubungkan dengan garis nih adik-adik. Nah, jadilah sebuah poligon atau sebuah segi banyak. Yang lebih spesifik disebut poligon frekuensi. Nah, adik-adik, apakah poligon frekuensi bisa digambar tanpa histogram? Tentunya bisa ya adik-adik. Nah, ini contoh suatu poligon frekuensi tanpa histogram ya. Dia seperti ini. Nah, sekarang kita akan buat poligon frekuensi dari data nilai ulangan di contoh yang tadi adik-adik ya. Yaitu dari data nilai ulangan matematika sebanyak 80 orang siswa SMAX ya. Ini nilai tengah yang kita cari tadi ya adik-adik. Saya sudah tuliskan di sini. Dan ini adalah histogram. Nah, karena nilai tengahnya sudah ada dari histogram, jadi tinggal kita tandai saja setiap nilai tengah puncak dari setiap kelas. Ya, jadi harus di puncak-puncaknya nih adik-adik ya. Alias di sisi atas batangnya ini kita kasih tanda. Jadi 55 di sini ya, 62 di sini, 79 di sini ya. Nah, setelah kita kasih tanda setiap puncaknya, kita hubungkan titik-titik yang berdekatan dengan garis seperti ini adik-adik. Nah, ini kan berdekatan ya. Kita tarik garis, selanjutnya ya, terus ya, semuanya kita tarik garis. Nah, adik-adik karena suatu poligon frekuensi itu tertutup ya. Kalau kayak gini kan kebuka nih ya. Nah, caranya adalah kita tambahkan satu nilai di sini ya. Di mana jaraknya ke nilai tengah paling depan itu sama dengan jarak antar nilai tengah. Jadi di sini kan ini jaraknya 7 ya. Ini juga jaraknya tuh 7 ya. Berarti ini jaraknya juga harus 7. Berarti 55 dikurang 7 ya adik-adik, yaitu 48. Kan supaya jaraknya 7 nih. Nah, yang belakang juga adik-adik ya. Kita tambahkan 7, yaitu 104. Ini kan kalau ditambah 7, 104 ya. Nah, setelah kita tambahkan dengan nilai 48 dan 104, selanjutnya kita tarik garis. Ini adik-adik ya, dengan yang di belakang. Nah, inilah poligon frekuensi untuk nilai ulangan matematika SMAX. Untuk histogramnya adik-adik bisa hilangkan ya, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan belajar cara penyajian data dengan menggunakan OGIF. Apa itu OGIF adik-adik? OGIF adalah grafik atau kurva mulus. Ini perlu digarisbawahi ya adik-adik. Kurva mulus yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam tabel distribusi frekuensi kumulatif. Untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, grafiknya berupa OGIF positif. Untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari,
grafiknya berupa ogive negatif. Nah, apa sih adik-adik frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari ini? Frekuensi kumulatif kurang dari untuk suatu kelas itu adalah frekuensi semua kelas sebelumnya ditambah frekuensi kelas itu. Sedangkan frekuensi kumulatif lebih dari untuk suatu kelas itu sama dengan frekuensi semua kelas sesudahnya ditambah frekuensi kelas itu. Contoh suatu ogive seperti ini adik-adik. Ya, sekali lagi ogive itu merupakan grafik atau kurva mulus ya. Bukan seperti poligon tadi yang bersegi-segi ya. Ini harus mulus adik-adik digambar. Jadi harus lengkung ya. Nah, ogive positif itu yang warna hijau ini adik-adik ya. Dia akan naik grafiknya dari kiri ke kanan. Untuk ogive negatif, dia akan turun adik-adik ya. Yang warna orange ini nih adik-adik. Untuk menggambar suatu ogive, kita dapat pisah ya ogive positif sendiri, ogive negatif sendiri di bidang koordinat yang beda. Bisa juga digabung seperti gambar ini. Nah, sekarang kita akan buat dan kita menggunakan contoh yang tadi ya adik-adik. Gambarlah ogive positif dari data nilai ulangan matematika sebanyak 80 orang siswa SMA X dari tabel berikut. Ini masih soal yang tadi, tapi yang diminta ogive positif ya adik-adik. Nah adik-adik, ogive positif itu diperoleh dengan tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, di sini saya cantumkan lagi tepi bawah dan tepi atasnya. Dan kita akan mencari frekuensi kumulatif kurang dari. Frekuensi kumulatif kurang dari tadi sudah dijelaskan ya. Dapat dicari dengan cara seluruh frekuensi kelas sebelumnya ditambah dengan frekuensi kelas itu. Nah, di sini kan belum ada nih frekuensi kelas sebelumnya karena kelas pertama kan dia ya. Berarti frekuensi kumulatif kurang darinya adalah 2. Ya, yaitu sama dengan frekuensi kelas itu. Selanjutnya untuk kelas berikut, frekuensi kumulatif kurang dari ya untuk kelas ini adalah 17 kita tambahkan dengan 2. Nah, itulah frekuensi kumulatif kurang darinya, yaitu 19. Jadi ini ditambah 2 ya adik-adik. Nah, selanjutnya kelas ketiga nih ya. Frekuensi kumulatif kurang darinya adalah semua frekuensi kelas sebelumnya ditambah dengan frekuensi kelas itu. Jadi 2 tambah 17 tambah 11. Alias 11 kita tambahin aja dengan 19 ya adik-adik. Yaitu 30. Nah, inilah frekuensi kumulatif kurang dari untuk kelas ketiga, yaitu interval 66 sampai 72. Nah, kita lanjutkan ya adik-adik. Berarti frekuensi kumulatif kurang dari di sini untuk kelas keempat itu adalah 27 ditambah dengan 30. Ini ya adik-adik. 27 tambah 30, 57. Selanjutnya, frekuensi kumulatif kurang dari untuk kelas ke-5 itu adalah 10 ditambah dengan 57. Itu adalah 67. Selanjutnya, 8 ditambah 67. 75. Selanjutnya 5 ditambah 75. 80. Nah adik-adik, udah pasti frekuensi kumulatif kurang dari kelas terakhir, hasilnya itu adalah total frekuensinya, yaitu 80. Nah sekarang, karena kita sudah peroleh frekuensi kumulatifnya, kita akan menggambar ogive-nya. Pertama-tama kita gambar dulu ya, sumbu tegak dan sumbu mendatarnya. Kita membutuhkan tepi-tepi kelas ya, sama seperti kita menggambar histogram. Kemudian frekuensi kumulatifnya yang kurang dari ini kita taruh di sumbu tegaknya. Nah, di sini adik-adik, frekuensi kumulatif kurang dari yang tertinggi itu adalah 80. Berarti ini yang paling tinggi kita harus isi dengan 80. Selanjutnya yang bawahnya menyesuaikan ya adik-adik. Jadi seperti ini. Di sini kakak pakai selisihnya 10-10 ya adik-adik. Lalu kakak masukkan tepi-tepi kelasnya. Nah, cara menggambar ogive positif, kita harus selalu mulai dari bawah ya adik-adik. Karena dia kan akan naik ya. Kita harus mulai dari frekuensi kumulatif 0. Di sini tepi bawah yang paling pertama itu adalah 51,5. Ini kan ya adik-adik. Jadi, di tepi bawah 51,5 ini frekuensi kumulatifnya adalah 0. Kita tandai adik-adik ya dengan titik. Lalu, tepi atas kelasnya
yaitu 58,5, kita tandai frekuensinya adalah sebanyak 2. Jadi di sini adik-adik, ya ini 2 ya. Kita tandai di 58,5. Nah, ingat ya adik-adik sekali lagi, tepi bawah yang paling bawah itu harus dimulai dari frekuensi kumulatifnya 0. Nah, selanjutnya kita ambil lagi tepi atas kelas kedua. Jadi tepi-tepi atas ini kita sesuaikan frekuensinya dengan frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi 65,5 itu frekuensinya 19. Jadi di sini ya kita akan tandai dengan frekuensi 19. Nah, ini dia adik-adik. Selanjutnya 30 ini untuk tepi atas 72,5 ya. Jadi ini 72,5, 30 di sini. Nah, seperti ini adik-adik. Dia akan naik ya. Selanjutnya 57 untuk tepi atas 79,5. Nah, seperti ini. Ini di sini 57 ya. Kemudian untuk 67 untuk tepi atas 86,5. Nah, selanjutnya 75 untuk tepi atas 93,5. 75 di sini nih. Nah, ini dia adik-adik. Kemudian yang paling tinggi yaitu 80 itu untuk tepi yang paling atas yaitu 100,5. Jadi di sini kita harus pasangkan dengan 80. Nah, lalu kita gambar kurva mulusnya adik-adik yang melalui titik-titik ini. Ingat adik-adik harus mulus ya, alias nggak boleh digambar pakai penggaris. Dia bentuknya harus lengkungan ya, jadi seperti ini adik-adik. Nah, inilah ogive positif untuk nilai ulangan matematika SMA X. Ya, jadi untuk ogive positif harus perhatikan tepi atasnya ya. Selanjutnya kita akan ke contoh 2, yaitu gambarlah ogive negatif dari data nilai ulangan matematika sebanyak 80 orang siswa SMA X ya. Jadi sama nih ya kasusnya. Nah, untuk ogive negatif, dia berkorelasi dengan frekuensi kumulatif lebih dari. Frekuensi kumulatif lebih dari itu adalah jumlah dari seluruh frekuensi kelas sesudahnya ditambah frekuensi kelas itu. Nah, ini bagusnya kita mulai dari kelas terakhir adik-adik ya. Kelas terakhir itu adalah 94-100, frekuensinya 5. Jadi, 5 ditambah dengan semua frekuensi kelas sesudahnya. Nah, otomatis karena nggak ada kelas sesudah ini, karena ini adalah kelas terakhir ya kan, berarti frekuensi kumulatif lebih dari itu adalah 5. Nah, selanjutnya kita mundur adik-adik ya, ke kelas 87-93. Di sini frekuensinya 8. Frekuensi kumulatif lebih dari berarti 8 ditambah frekuensi kelas sesudahnya. 8 ditambah 5. Hasilnya 13. Nah, inilah frekuensi kumulatif lebih dari untuk kelas 87-93. Sekarang kita mundur untuk kelas 80-86. Frekuensinya 10. Frekuensi kumulatif lebih darinya berarti 10 ditambah 8 ditambah 5. Alias 10 ditambah 13. Ya, hasilnya 23. Lalu kita ke kelas 73-79, frekuensinya 27. Berarti frekuensi kumulatif lebih dari untuk kelas yang ini adalah 27 ditambah 23. Hasilnya 50. Selanjutnya ke kelas ini ya, 66-72, 11 ditambah 50. Langsung ya adik-adik, 61. Selanjutnya 17 ditambah 61, 78. Selanjutnya 2 ditambah 78, 80. Nah adik-adik, frekuensi kumulatif lebih dari untuk kelas pertama itu pasti sama dengan total frekuensi, yaitu 80 adik-adik. Jadi kebalik ya dengan ogive positif. Kalau ogive positif justru di kelas terakhir yang dia sama dengan 80. Kalau ogive negatif di kelas pertama dia yang sama dengan 80 atau sama dengan total frekuensinya. Nah, karena kita sudah menemukan frekuensi kumulatif lebih dari, sekarang kita akan menggambar ogive-nya. Di sini tertingginya adalah 80, berarti sama ya. Yang tertinggi juga harus 80. Yang bawahnya menyesuaikan aja ya adik-adik. Selanjutnya, kita masukkan tepi-tepi kelasnya. Saat kita memasukkan frekuensi kumulatifnya,
Yang kita lihat adalah tepi bawah kelas. Jadi 51,5 ini kita gambar frekuensinya 80 ya. Jadi ini 51,5 kita gambar dia setinggi 80 seperti ini adik-adik. Selanjutnya tepi bawah 58,5 kita gambar frekuensinya 78. 78 di sini ya. Nah, seperti ini. Kemudian tepi bawah 65,5 kita gambar frekuensi kumulatif lebih dari 61. Ya, 61 di sini. Nah, seperti ini adik-adik. Kemudian tepi bawah kelas 72,5 tingginya 50. Tepi bawah 79,5 tingginya 23 ya. Kemudian tepi bawah 86,5 tingginya 13. Tepi bawah 93,5 tingginya 5. Yang terakhir yaitu tepi atas kelas terakhir yaitu 100,5 kita harus isi dengan frekuensi kumulatif lebih dari yaitu 0. Jadi untuk OGIF negatif dia harus diakhiri dengan frekuensi 0 ya adik-adik. Jadi ini harus tepi bawah ya, mengacu kepada tepi bawah. Lalu kita tinggal hubungkan dengan kurva mulus ya, setiap titik-titik yang ada ini. Seperti ini adik-adik. Inilah OGIF negatif untuk nilai ulangan matematika SMA X. Oke adik-adik, sampai di sini penjelasan tentang cara penyajian data menggunakan histogram, poligon frekuensi, dan juga OGIF. Jangan lewatkan video pembahasan dan latihan soal tentang penyajian data menggunakan histogram, poligon frekuensi, dan juga OGIF. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.